Teriring salam, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Oita Tungtian. Terima kasih teman-teman Pakin Bogor yang tergabung dalam tim DPN Debat Pakin dalam channel YouTube Pakin Bogor. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan topik yang diangkat dalam diskusi DPN, yaitu tentang penggunaan atau pengalihan bahasa dari Hokkien ke Mandarin dalam agama Konghucu, baik itu dalam doa, ucapan salam maupun dalam ikrar 8 pengakuan iman. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sebetulnya perdebatan terkait pengalihan bahasa dari Hokkien ke Mandarin dalam agama Konghucu ini bukan saja terjadi di kalangan anak muda, tetapi juga terjadi di kalangan para senior-senior kita. Bahkan dalam tanda kutip, perdebatan yang terjadi di kalangan senior tentang peralihan bahasa ini kelihatan lebih keras lagi perdebatannya dibandingkan dengan pro dan kontra atau perdebatan di kalangan anak muda. Alasan mereka atau alasan kelompok yang kontra terhadap pengalihan bahasa ini, pertama mereka mengatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam agama atau perubahan istilah dalam suatu agama, ini akan menimbulkan kebingungan bagi umat, bahkan akan berdampak pada keraguan terhadap ajaran atau kebenaran dari ajaran agama itu sendiri. Alasan lain, ada juga yang mengatakan bahwa mereka menemui kesulitan pelafalan dalam bahasa Mandarin, karena biasa dari Hokkien kemudian bahasa Mandarin ada kesulitan dalam perubahan pelafalan. Inilah yang membuat mereka juga menjadi kontra terhadap perubahan atau pengalihan bahasa ini. Teman-teman, sebetulnya kalau soal alasan kesulitan dalam pelafalan ini saya pikir umum ya, wajar aja. Ini kan cuma soal masalah teknis aja, jadi soal kebiasaan. Jadi seiring waktu setelah kita biasa dan kita membiasakan, persoalan-persoalan ini akan menjadi hilang. Tetapi kalau alasannya akan menimbulkan kebingungan bagi umat, bahkan umat akan menjadi ragu terhadap kebenaran akan ajaran agama Konghucu, saya rasa ini kan berlebihan. Kita tahu kan fakta bahwa di Tiongkok sendiri terdapat banyak suku, terdapat banyak bahasa. Jadi kalau kita menggunakan bahasa dalam ajaran agama Konghucu menggunakan satu bahasa tertentu, misalnya kita gunakan bahasa Hokkien, tentu saja bagi kita dan bagi teman-teman yang suku Hokkien itu tidak jadi masalah, bahkan mereka akan senang dan asik-asik aja. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan suku-suku yang lain yang bukan Hokkien? Jadi atas dasar fakta ini, maka kemudian pemikirannya, jalan tengahnya, jalan bijaknya, penggunaan bahasa digunakanlah bahasa yang umum digunakan di sana, yaitu bahasa Mandarin sebagai bahasa nasionalnya. Jadi sebetulnya kan kasus bahasa ini juga terjadi di Indonesia, mungkin juga terjadi di negara lain dalam konteks yang lain. Misalnya Indonesia kan terdiri juga dari banyak suku, dari banyak bahasa. Jadi supaya terjalin komunikasi yang baik di ruang-ruang publik, di umum, maka digunakanlah bahasa yang umum, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Maka tidak ada lagi terjadi gap-gap dalam komunikasi di ruang-ruang publik. Jadi alasan pengalihan bahasa dari Hokkien ke Mandarin dalam agama Konghucu, saya rasa ini sudah tepat dan cukup bijaksana dan bisa diterima oleh umum menurut akal sehat dan berdasarkan faktanya memang harus seperti itu bijaksananya. Kemudian soal ikrar pengakuan iman, jika pertanyaannya apa bahasa yang kita gunakan dalam ikrar pengakuan iman, ya tentu saja kita sudah sepakat bahwa pengalihan bahasa dalam agama Konghucu menjadi Mandarin, tentu saja ikrar pengakuan iman juga menggunakan bahasa Mandarin. Jika pertanyaannya apakah perlu dilafalkan bahasa Mandarinnya kemudian juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, jawabannya tegas, saya rasa itu tidak perlu, karena kan mengucapkan dengan bahasa Mandarin kemudian bahasa Indonesia kan artinya sama juga, itu kan terjemahannya aja, berarti terjadi pengulangan. Jika pertanyaannya bagaimana dengan umat yang belum mengerti arti dari poin-poin 8 pengakuan itu, ya itu kan sederhana saja, tinggal dikasih tahu aja dalam kesempatan lain bahwa poin 1 artinya apa dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi sekali lagi kita intinya harus siap dengan segala perubahan ya. Kemudian kita juga harus membiasakan diri dengan perubahan-perubahan itu, karena tidak mungkin kita menolak perubahan yang secara fakta, secara bijaknya kita memang harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.
Demikian dari saya, terima kasih dan salam kebajikan. Oita Tongtian.